Ini adalah sebuah kisah tentang pertempuran yang sudah berlangsung sangat lama, yang bahkan mereka tidak lagi mengetahui apa masalahnya dan siapa yang menjadi musuh. Namun salah satu kubu mengaku bahwa mereka harus bertempur demi menemukan dunia baru dan menyelamatkan spesies mereka. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, tak ada perjuangan yang mudah, tapi tak ada juga perjuangan yang sia-sia. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Warcraft, rilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Duncan Jones, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, tidak usah kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ditampilkan planet atau dunia Draenor, kampung halaman kaum yang disebut Orc, yang kini berada di ambang kehancuran. Planet ini tampak gersang dan sekarat, dirusak oleh kekuatan sihir misterius yang dikenal sebagai sihir Fel. Di tengah pemandangan yang menyedihkan ini, Durotan, seorang kepala suku atau ketua klan Frostwolf, sedang bersama sang istri Draka yang tengah mengandung anak mereka. Draka berikrar untuk selalu berada di sisi sang suami agar ketika putra mereka lahir nanti, Durotan dapat menyambut secara langsung. Dilema besar yang dihadapi bangsa Orc pun diperlihatkan. Mereka harus menemukan dunia baru untuk bertahan hidup, sebuah pencarian yang pada akhirnya memicu perang dahsyat dengan bangsa manusia. Adegan kemudian menampilkan kerumunan bangsa Orc dari beberapa klan mulai berkumpul di sebuah lokasi yang telah ditentukan. Termasuk di antara mereka adalah klan Frostwolf yang dipimpin oleh Durotan. Suasana terasa tegang. Salah seorang rekan menyebut bahwa perang yang akan datang akan menjadi perang yang sangat besar. Di pusat keramaian terlihat seorang war chief atau panglima perang Black Hand yang sedang berbicara dengan Gul'dan, penyihir agung sekaligus pemimpin tertinggi mereka. Gul'dan mengkonfirmasi bahwa semua persiapan telah matang. Terungkap bahwa persiapan yang dimaksud melibatkan sejumlah besar tawanan dari ras lain yang akan menjadi tumbal. Dengan kejam, Gul'dan memulai ritual sihir Fel-nya. Sebuah gerbang portal raksasa yang bersinar hijau mengerikan mulai terbentuk. Gul'dan menyerap esensi kehidupan para tawanan, menggunakan nyawa mereka sebagai bahan bakar untuk membuka gerbang ke dunia lain. Karena energi yang dikorbankan terbatas, Gul'dan menyatakan bahwa hanya pasukan terkuat yang dapat melintas melalui portal untuk gelombang pertama. Misi mereka adalah menaklukkan dunia baru dan mengumpulkan lebih banyak tawanan, yang mana nyawanya akan digunakan untuk membuka kembali portal agar seluruh pejuang Orc bisa menyusul. Tak lama kemudian, portal pun terbuka sepenuhnya. Para pejuang Orc yang dipilih, termasuk Durotan dan Draka, melangkah masuk ke dalamnya. Selama perjalanan di dalam portal, Draka merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya. Begitu mereka sampai di tujuan, sebuah dunia baru yang subur, Draka langsung tumbang karena proses persalinan telah dimulai. Durotan yang panik segera mencari bantuan, namun Black Hand justru menunjukkan kemarahan, menganggap Durotan dungu karena membawa wanita hamil ke medan perang. Melihat kondisi Draka, Gul'dan turun tangan untuk membantu proses persalinan. Akhirnya seorang bayi Orc lahir, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dalam keheningan yang mencekam, Gul'dan melihat seekor rusa tak jauh dari sana. Dengan cepat ia merapal mantra, menghisap habis kehidupan hewan malang itu, lalu energi kehidupan yang dicuri kemudian dihembuskan ke dalam tubuh bayi Durotan dan Draka. Seketika kulit pucat sang bayi berubah menjadi hijau dan tangisan keras memecah keheningan, menandakan bahwa sihir Fel telah memberinya kehidupan. Gul'dan mengangkat bayi itu dan memperkenalkannya kepada para Orc sebagai prajurit baru bagi Horde. Di belakang mereka, portal raksasa yang menjadi jembatan antar dunia itu perlahan menutup. Adegan kemudian berpindah menampilkan kehidupan bangsa manusia, tepatnya di sebuah wilayah bernama Ironforge, pusat persenjataan kerajaan Azeroth yang dikelola oleh bangsa Dwarf atau Kurcaci. Di sana, Anduin Lothar, panglima tertinggi pasukan kerajaan, sedang mengunjungi sekutunya. Ia diperlihatkan sebuah senjata baru ciptaan kaum Kurcaci, sebuah senapan yang mereka beri nama Boomstick. Namun kunjungannya yang santai terganggu ketika seorang utusan datang dengan kabar buruk. Jadi menurut laporan, salah satu batalion pasukannya telah diserang secara misterius. Lothar segera bergegas kembali ke ibu kota, Stormwind. Di barak, ia menemukan jasad para prajurit yang gugur secara mengenaskan.
Lagi-lagi, laporan diterima bahwa ada orang asing yang menyusup dan sedang memeriksa mayat-mayat prajurit. Lothar yang curiga langsung menemui orang tersebut dan dengan sigap melumpuhkannya. Ternyata orang itu adalah seorang penyihir muda yang masih belajar. Dia mengenakan jubah dan memiliki simbol Kirin Tor, sebuah organisasi para penyihir elit. Setelah ketegangan mereda, penyihir muda meminta izin untuk melanjutkan pemeriksaan. Dengan izin Lothar, ia membuka mulut salah satu jenazah dan seketika kepulan asap hijau beracun menyembur keluar, tanda sihir yang sama seperti yang terlihat di portal Orc. Pemuda itu menjelaskan bahwa sihir ini sangat berbahaya dan hanya sang pelindung kerajaan atau Guardian yang bisa menjelaskan. Sementara itu, pasukan Orc telah memulai serangan mereka di wilayah manusia. Mereka menjarah sebuah pedesaan dan menawan penduduknya untuk dijadikan tumbal. Namun, Durotan dan klannya Frostwolf menolak untuk ikut serta. Bagi Durotan, kehormatan hanya didapat dari pertarungan melawan prajurit, bukan menyakiti wanita, apalagi anak-anak yang tak berdaya. Karena hanya raja yang memiliki wewenang untuk memanggil Guardian, Lothar membawa pemuda itu menghadap Raja Lenwyn. Di hadapan sang raja, penyihir muda itu memperkenalkan diri sebagai Khadgar, seorang murid dari Kirin Tor. Ia dengan tegas menyatakan bahwa para prajurit tewas bukan karena pertempuran biasa, melainkan karena serangan sihir Fel. Berita ini sontak menimbulkan kecemasan di seluruh dewan kerajaan. Khadgar kemudian mengakui bahwa ia sebenarnya kabur dari Kirin Tor sebelum menyelesaikan sumpahnya sebagai seorang penyihir. Namun, ia bersikeras bahwa firasat kekuatan sihir Fel sedang mengancam Azeroth itu nyata. Jadi ia mendesak raja untuk segera memanggil sang Guardian. Seakan mengamini perkataannya, tiba-tiba terlihat api yang berkobar di kejauhan, menandakan adanya serangan lagi di salah satu wilayah kerajaan. Melihat ancaman yang nyata, Raja Len pun setuju. Lothar dan Khadgar segera terbang menaiki Griffon, monster suci setengah elang, setengah singa, untuk menuju ke Karazhan, tempat sang Guardian berada. Beberapa waktu kemudian, Lothar dan Khadgar tiba di tujuan, sebuah menara kuno yang menjulang tinggi. Mereka disambut oleh Moros, asisten pribadi sang Guardian. Moros memandu Lothar menaiki tangga spiral yang seakan tak berujung. Sementara si penyihir muda yang begitu antusias melihat buku-buku di sana, memutuskan tetap berada di bawah. Beberapa waktu kemudian, Lothar yang kelelahan akhirnya tiba dan bertemu dengan sang Guardian bernama Medivh. Guardian yang merupakan penyihir agung itu tampak sedang asyik membangun patung dari tanah liat yang disebut golem. Tanpa basa-basi, Lothar menyampaikan pesan darurat dari sang raja. Di perpustakaan, perhatian Khadgar teralihkan oleh sosok bayangan misterius di antara rak-rak buku. Ketika ia mencoba mendekat, sosok itu lenyap. Tiba-tiba, tato sihir di lengannya bersinar terang. Cahayanya menuntun Khadgar ke sebuah buku tertentu. Penasaran, ia pun mengambil buku tersebut tanpa menyadari Medivh sudah berada di belakangnya. Dengan tatapan marah, Medivh menyindir Khadgar sebagai seorang murid yang telah melanggar sumpah. Ia kemudian merapal mantra yang membuat Khadgar tak bisa bergerak. Mantra Medivh terlepas begitu Khadgar menjelaskan bahwa ia datang atas perintah raja karena sihir Fel telah menginvasi Azeroth. Seketika raut wajah Medivh berubah serius. Ia menjelaskan betapa mengerikannya sihir Fel, sebuah kekuatan yang tak tertandingi yang menggunakan esensi kehidupan sebagai bahan bakarnya. Ya, sihir itu memang sangat kuat, tapi harus dibayar dengan harga yang mengerikan, serta merusak penggunanya dari dalam. Medivh pun setuju bahwa sihir terkutuk itu tidak boleh dibiarkan ada di tanah Azeroth. Tanpa membuang waktu, Medivh menggunakan sihir teleportasi dan langsung membawa mereka bertiga kembali ke hadapan sang raja di Stormwind. Di sana, Raja Len tampak gelisah. Laporan dari para pengintai menyebutkan adanya serangan dari raksasa berkapak yang menunggangi serigala, namun tidak ada yang bisa mengidentifikasi makhluk-makhluk itu. Lothar mengusulkan sebuah misi berbahaya, menyergap para penyerang dan menangkap salah satu dari mereka hidup-hidup untuk diinterogasi. Usulan yang sangat baik sehingga sang raja pun menyetujui. Sekelompok pasukan elit yang dipimpin langsung oleh Lothar dengan didampingi Medivh dan Khadgar berangkat menuju hutan Elwyn. Di sana, Medivh menemukan sisa-sisa sihir Fel pada sebatang pohon dan tak lama kemudian mereka diserang dari segala arah.
Pasukan orc yang dipimpin Black Hand dan Durotan muncul dari balik semak-semak. Putra Lothar, Kellen, yang juga diserang turut bertarung dengan gagah berani di sisi ayahnya. Dalam kekacauan pertempuran, tembakan dari boomstick milik Lothar berhasil menghancurkan tangan Black Hand. Melihat pasukannya terdesak, Medivh merapalkan mantra dahsyat. Sihir itu secara spesifik menghancurkan para orc berkulit hijau yang telah terkontaminasi oleh Vel. Sementara para orc berkulit coklat seperti Durotan dan klannya tidak mengalami dampak apapun. Kehilangan banyak prajurit membuat Black Hand terpaksa memerintahkan pasukan untuk mundur. Durotan pun ikut menarik rekan-rekannya. Setelah pertempuran usai, Medivh secara misterius menghilang dan kembali ke Karazhan. Lothar yang kecewa karena gagal mendapatkan tawanan memimpin pengejaran terakhir. Usaha mereka berhasil, orc wanita dan salah satu prajurit orc berbadan besar akhirnya ditangkap. Sementara itu, di camp para orc, suasana memanas. Gul'dan sedang menghukum Black Hand atas kegagalannya. Ia memaksa Black Hand memasukkan sisa lengannya ke dalam api Vel, membiarkan sihir gelap itu menggerogoti tubuhnya. Melihat hal itu, Durotan bertindak cepat. Ia menebas lengan Black Hand yang terbakar untuk menyelamatkan nyawanya dari siksaan sihir Vel. Tindakan ini merupakan pembangkangan terbuka terhadap Gul'dan yang langsung mempertanyakan kesetiaan Durotan. Dalam perjalanan kembali ke Stormwind, mereka dikejutkan oleh sebuah fakta. Orc wanita yang mereka tawan ternyata bisa berbicara bahasa manusia, sebuah hal yang tampaknya tidak disukai orc prajurit. Ketika orc wanita mulai berbicara dengan Lothar, orc prajurit mencoba menyerang karena orc wanita dianggap berkhianat. Beruntung Lothar menghunuskan pedangnya dan menghabisi orc prajurit, sehingga si orc wanita pun aman. Lothar kemudian membawa orc wanita itu ke hadapan Raja Lane. Di sana, orc wanita memperkenalkan diri sebagai Gerona. Gerona menjelaskan bahwa dunia asalnya telah hancur dan mereka datang ke Azeroth untuk menjadikannya sebagai rumah baru. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa mereka tiba melalui sebuah portal sihir. Gerona juga mengaku belajar banyak bahasa manusia dari para tawanan yang nasibnya akan berakhir sebagai tumbal untuk kembali membuka portal agar seluruh pasukan orc bisa menyeberang. Lothar mendesak agar ditunjukkan lokasi portal, namun Gerona menolak sehingga Raja Lane kemudian turun tangan menawarkan Gerona kebebasan jika bersedia bekerja sama dengan bangsa manusia. Malamnya di sel tahanan Stormwind, Medivh secara diam-diam menemui Gerona. Sang Guardian menanyakan pertanyaan penting, siapa yang membimbing Gul'dan dan sihir Vel-nya hingga bisa mencapai Azeroth. Gerona menjawab bahwa pembimbing Gul'dan adalah sosok yang dikenal sebagai sang iblis, entitas kuat dan belum pernah dilihat wujudnya, tapi hanya mendengar suaranya. Setelah Medivh menghilang secara misterius dari sel, Ratu Taria datang berkunjung. Gerona terkejut dan mengatakan jika menghabisi sang ratu, maka akan mendapatkan kehormatan. Namun alih-alih marah atau takut, Ratu Taria justru menunjukkan belas kasih dengan menawari Gerona selimut dan minuman hangat, suatu tindakan baik yang tak terduga. Sang ratu kemudian memperhatikan bekas luka dan sisa rantai di leher Gerona, menyadari bahwa ia seorang budak bagi bangsanya sendiri. Karena menurut penjelasan Gerona, ia berasal dari keturunan campuran. Dengan penuh empati, Ratu Taria kembali menawarkan kebebasan kepada Gerona sebagai imbalan atas bantuan. Adegan berpindah menampilkan Khadgar yang dengan tekun mempelajari buku misterius yang diambil dari Karazhan. Di dalam buku itu, ia menemukan gambar portal yang sama dengan yang digunakan para orc, serta sebuah nama kuno terkait dengannya, yaitu Alodai. Merasa menemukan petunjuk penting, Khadgar pun mulai menyalin isi buku tersebut. Di camp orc, Durotan mengungkapkan kekhawatiran kepada sahabatnya Orgrim. Ia melihat bagaimana sihir Vel milik Gul'dan mulai merusak dunia ini, sama seperti yang telah terjadi pada Draenor. Sadar bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Gul'dan seorang diri, Durotan pun mengambil keputusan berani, yaitu bersekutu dengan manusia. Kembali ke Stormwind, Gerona akhirnya setuju untuk bekerja sama. Ia pun berangkat bersama Lothar dan pasukannya dalam sebuah ekspedisi untuk mendatangi lokasi portal. Selama perjalanan melewati hutan dan pegunungan, Gerona bercerita tentang namanya yang memiliki arti kutukan dalam bahasa orc, dan ia telah menjadi tawanan Gul'dan sejak kecil. Momen ini mulai membangun ikatan antara mereka berdua.
Beberapa waktu kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah tandus. Garona mengkonfirmasi bahwa di sanalah para tawanan akan dikorbankan untuk membuka kembali gerbang atau disebut juga sebagai Dark Portal dan mendatangkan seluruh pejuang orc. Ketika mereka bersiap untuk kembali, Durotan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ia tidak datang untuk bertarung, melainkan untuk mengutarakan niatnya, yaitu bertemu pemimpin manusia di lokasi yang netral. Garona sempat menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan klan Frostwolf, namun Durotan menolak karena berpikir bahwa Grona akan jauh lebih aman jika bersama manusia. Adegan kemudian menunjukkan para orc yang semakin gencar menyerang desa-desa dan mengumpulkan tawanan. Lalu dalam pertemuan Dewan Kerajaan, para perwakilan dari bangsa Elf dan Kurcaci menunjukkan kesedihan yang mendalam atas ancaman invasi orc yang semakin nyata. Sekembalinya ke Stormwind, Garona menyampaikan proposal pertemuan dari Durotan kepada Raja Lane. Sang Raja menunjukkan ketertarikan pada ide aliansi, namun Lothar kurang setuju karena berpikir itu adalah sebuah jebakan. Meskipun demikian, Lane memutuskan untuk mengambil resiko tersebut, berharap perdamaian akan tercapai. Sebelum mereka berangkat, Ratu Taria memberikan sebuah belati kepada Garona sebagai tanda kepercayaan dan untuk perlindungan diri. Di tempat lain, Khadgar dikejutkan oleh kedatangan Medivh. Sang Guardian murka setelah menemukan catatan penelitian Khadgar tentang sihir Fel. Medivh membakar semua catatan tersebut, memerintahkan Khadgar untuk berhenti mencampuri yang bukan urusannya dan hanya fokus kepada tugas untuk melindungi raja. Ia pun mengambil kembali buku kuno yang sebelumnya ditemukan oleh Khadgar. Namun, Khadgar berhasil menyelamatkan beberapa lembar catatannya yang menunjukkan kepada Lothar mengungkapkan sebuah penemuan mengerikan, yaitu portal itu tidak dibuka dari sisi para orc, tapi juga ditarik oleh seseorang dari dalam Azeroth. Keesokannya, di suatu celah gunung, sebuah jalur bernama Black Rock, Raja Lane yang didampingi oleh Lothar dan Garona bertemu langsung dengan Durotan. Durotan memberikan peringatan penting bahwa dalam 2 hari, Gul'dan akan mengorbankan semua tawanan untuk membuka portal secara permanen. Saat mereka mulai membahas strategi untuk menjatuhkan Gul'dan, pasukan orc berkulit hijau yang setia pada Gul'dan menyergap. Dari atas bukit, Medivh yang bertugas mengawasi segera merapalkan sihir pelindung, sehingga sebuah dinding magis besar muncul memisahkan rombongan raja dari para penyerang. Namun dalam kekacauan itu, Khalen terperangkap di sisi yang salah. Lothar pun berusaha sekuat tenaga untuk menembus dinding demi menyelamatkan putranya. Namun pada akhirnya, ia hanya bisa menyaksikan pemandangan yang mengoyak hati di mana Black Hand menghabisi Khalen dengan brutal. Dari puncak bukit, Garona dan Khadgar menemukan Medivh tergeletak pingsan akibat tenaganya terkuras habis. Mereka segera membawanya kembali ke menara di Karazhan dan membaringkannya di sebuah kolam magis dengan harapan bisa memulihkan kekuatannya. Di saat yang sama, Khadgar melihat kilatan hijau yang mengerikan pada mata sang Guardian. Kecurigaan pun terbukti. Khadgar segera pamit dan bergegas menuju ke Kirintor, pusat kekuatan para penyihir, demi mendapatkan jawaban. Sementara itu di camp para orc, pengkhianatan Durotan tentunya tidak dibiarkan begitu saja. Black Hand dan pasukan menangkapnya. Sebelum dibawa pergi, Durotan sempat menatap putranya untuk terakhir kali dan memberinya nama Goel. Tak lama kemudian, Gul'dan menawarkan hadiah atas pengkhianatan Orgrim terhadap Durotan, yaitu kekuatan dari Fel. Orgrim meminta waktu karena dia ingin memusnahkan seluruh klan Frostwolf serta membuat Durotan menyaksikan. Atas izin Gul'dan, pembantaian pun dimulai. Namun dalam prosesnya, Orgrim tiba-tiba sadar sehingga membebaskan Draka dan bayinya.
Di sisi lain, Khadgar akhirnya tiba di kota melayang bernama Dalaran, sebuah kota yang menjadi tempat berkumpulnya para penyihir agung. Khadgar pun segera menghadap para dewan Kirintor dan dengan berani menuduh Medivh telah dirasuki oleh sihir Vel. Para dewan awalnya murka, namun amarah mereka mereda ketika Khadgar menyebut nama Alodai. Mereka lalu mengantarnya ke sebuah artefak hitam misterius. Artefak itu pun terbuka dan Khadgar melangkah masuk. Di dalamnya, ia bertemu dengan wujud asli Alodai, sosok yang sama yang ia lihat di perpustakaan Karazhan. Alodai menggunakan sisa-sisa kekuatannya untuk memperingatkan Khadgar bahwa Medivh memang telah sepenuhnya dikuasai oleh iblis Vel dan Khadgar harus menghentikannya sebelum Azeroth hancur. Kembali ke Karazhan, asisten Medivh mencoba menolong tuannya yang lemah. Namun saat tubuh Medivh menyentuh kolam sihir, air suci itu langsung berubah menjadi hijau. Medivh bangkit dan kini sepenuhnya ia telah berubah dengan suara yang bukan miliknya. Ia mengakui bahwa dirinya lah yang telah membawa para orc ke Azeroth. Namun ia mengklaim tidak bisa mengendalikan perbuatannya karena jiwa telah sepenuhnya dikuasai oleh sihir Vel. Bangkit dengan kekuatan Vel, tindakan pertama Medivh adalah menghabisi asistennya yang setia, Moros, dengan menyerap habis esensi kehidupannya. Medivh kemudian muncul di tengah Dewan Perang Raja Lane, menyarankan agar membawa 3 legiun untuk menyerang portal. Lothar menentang dengan tegas, menuntut mobilisasi penuh. Ketegangan di antara keduanya memuncak hingga Lane memerintahkan agar Lothar ditahan untuk sementara waktu. Garona datang menemui Lothar yang ditahan. Lothar memohon kepada Garona untuk tidak mempercayai Medivh dan menjauhi pertempuran. Namun, Garona merasa berkewajiban untuk mendampingi sang raja. Garona menitipkan kalung peninggalan sang ibu kepada Lothar, berjanji akan kembali mengambilnya. Lalu setelah itu, Raja Lane dan pasukan serta Garona berangkat menuju portal. Beberapa waktu kemudian, Khadgar membebaskan Lothar. Ia meyakinkan sang komandan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Raja dan Azeroth adalah dengan menghentikan Medivh terlebih dahulu. Keduanya pun bergegas menuju ke Karazhan. Di tempat lain, pelarian Draka berakhir di tepi sungai. Terkepung oleh pasukan Gul'dan, ia melakukan pengorbanan terakhir, meletakkan bayinya di dalam sebuah keranjang dan menghanyutkannya ke aliran sungai, tepat sebelum tewas di tangan salah satu prajurit Gul'dan. Di lokasi portal, di hadapan seluruh klan orc, Durotan secara resmi menantang Gul'dan dalam ritual duel suci untuk memperebutkan kursi kepemimpinan yang disebut Meggora. Terikat oleh tradisi, Gul'dan terpaksa menerima tantangan tersebut. Di saat yang sama, Lothar dan Khadgar tiba di Karazhan dan langsung dihadapkan pada Medivh yang sepenuhnya dikuasai Vel. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Di tengah-tengah pertarungan, Medivh mulai merapalkan mantra untuk membuka Dark Portal. Sihirnya membuat portal di camp para orc mulai aktif. Di tengah duelnya dengan Durotan, Gul'dan menjadi tidak sabar, merasa waktunya habis dan ingin segera memimpin invasi. Ia memutuskan untuk mengabaikan pertarungan suci dan fokus pada portal. Blackhand mengingatkan bahwa pertarungan suci harus diselesaikan. Dengan amarah, Gul'dan mengabaikan semua kehormatan. Ia menggunakan sihir Vel secara terang-terangan, menyedot nyawa Durotan hingga tewas. Kecurangan ini disaksikan oleh Orgrim dan para pejuang lain, sehingga kehilangan rasa hormat dan menolak tunduk pada iblis. Murka melihat pembangkangan ini, Gul'dan menghabisi beberapa pejuang dan menyalurkan kekuatan Vel ke tubuh Blackhand, menjadikannya lebih kuat dan menegaskan kekuasaan melalui teror. Take the Vel, and you will become stronger, Medivh. Beberapa waktu kemudian, pasukan Raja Lane tiba. Mereka melihat Durotan dan klannya telah dibantai, serta menyadari bahwa mereka telah masuk dalam perangkap. Pertempuran besar Azeroth dan kawanan orc pun meletus di depan Dark Portal.
Sementara itu di Karazhan, Lothar dan Khadgar kewalahan melawan Medivh yang bahkan menghidupkan Golem untuk menyerang. Di tengah-tengah pertempuran, Medivh terus merapalkan mantra dan di medan perang, Gildan memulai ritual mengorbankan para tawanan untuk membuka portal. Saat Medivh mulai berubah wujud menjadi sosok iblis, Lothar dan Khadgar mengerahkan segala upaya terakhir mereka. Para jagoan kita menjatuhkan Golem tepat di arah Medivh, menghancurkan dan menghentikan sihirnya. Dengan takluknya Medivh, Dark Portal yang baru mulai terbuka pun perlahan menutup. Tanpa ragu, Lothar segera bergegas menuju medan perang utama. Saat sekarat, jiwa Medivh yang asli sejenak terbebas dari pengaruh Vel. Dengan sisa nafas terakhirnya, Medivh mengucapkan sebuah mantra terakhir. Mantra itu tidak membuka gerbang kegelapan, melainkan menciptakan sebuah portal baru, terhubung langsung ke Stormwind. Ini adalah tindakan penembusan terakhir Medivh untuk menyelamatkan raja dan sisa pasukannya. Melihat jalan keluar yang tak terduga ini, Raja Lane memerintahkan pasukannya untuk membebaskan para tawanan yang tersisa dan memandu mereka melarikan diri melalui portal menuju ke Stormwind. Namun, sebelum semua orang berhasil menyeberang, sangat disayangkan, Medivh telah benar-benar berakhir. Portal sihir pun menutup, meninggalkan Raja, Grona, dan beberapa prajuritnya terperangkap di lautan musuh. Blackhand berjalan mendekat, ingin merebut kehormatan dengan membunuh sang raja. Menyadari takdirnya, Raja Lane membuat pengorbanan terakhir yang cerdas. Ia meminta Garona untuk menggunakan belati pemberian Ratu Taria untuk menghabisinya. Sang raja menjelaskan bahwa dengan tindakan ini, Garona akan dipandang sebagai pahlawan oleh para orc. Ini akan memberikan posisi dan pengaruh untuk suatu saat nanti bisa menjembatani perdamaian antara kedua kaum. Dengan berat hati dan penuh air mata, Grona menuruti perintah terakhir sang raja bersamaan dengan tibanya Blackhand. Sesuai perkiraan, tindakan ini langsung memberinya kehormatan di seluruh mata para orc. Tak lama kemudian, Lothar tiba dengan Griffonnya. Sayangnya, itu terlambat. Yang ditemukan Lothar hanyalah jasad sang raja dengan belati Grona yang masih tertancap. Ketika hendak membawa jasad sang raja pergi, tiba-tiba Blackhand menangkap kaki Griffon dan segera membantingnya, membuat Lothar yang berada di atasnya jatuh. Saat siuman, Lothar mendapati diri berada di tengah arena, ditantang oleh Blackhand dalam sebuah megora. Didorong oleh duka dan amarah, Lothar bertekad untuk bertarung mati-matian dan secara tak terduga berhasil menumbangkan Blackhand dengan telak, sekaligus membalaskan dendam atas kematian Callan. Kemenangan ini memberinya jalan untuk membawa pulang jasad Raja Lane tanpa ragu. Gul'dan lagi-lagi berusaha melanggar tradisi, memerintahkan kawanan untuk menyerang, namun Garona menegaskan tindakan itu akan membuat Gul'dan kehilangan pengikut, sehingga penyihir jahat itu mengurungkan niatnya. Beberapa waktu kemudian di Stormwind, upacara pemakaman Raja Lane digelar. Para pemimpin bangsa manusia, kurcaci, dan elf bersatu. Mereka mengangkat senjata dan menobatkan Lothar sebagai panglima, sekaligus pemimpin aliansi Azeroth untuk menghadapi perang besar yang tak terhindarkan. Film pun ditutup dengan sebuah adegan penuh harapan. Keranjang yang membawa Goel, putra Durotan dan Draka, ditemukan oleh seorang pria di tepi sungai, menandakan bahwa takdir besar menanti bayi orc di dunia yang baru ini. Dan tamat. Sebuah akhir yang rumit dan mungkin sulit untuk dipahami bagi mereka yang tidak akrab dengan video gamenya. Ya, buat yang belum tahu, film ini diadaptasi dari seri video game strategi besutan Blizzard Entertainment pada tahun 1990-an yang kemudian dikembangkan menjadi game MMORPG World of Warcraft pada era 2000-an dan tetap menjadi salah satu waralaba game terpopuler sepanjang masa.
Di tengah medan pertempuran, Raja Lane memerintahkan Garona untuk mengakhiri hidupnya. Tujuannya adalah agar Garona dapat memperoleh posisi terhormat dan kekuasaan di antara kaum orc. Jadi, para orc ini sangat menghargai kekuatan. Namun, kepemimpinan Gul'dan yang penuh kegelapan dan korup telah mencoreng citra mereka yang sesungguhnya bisa menjadi bangsa yang cinta damai. Raja Lane meyakini bahwa perdamaian antara manusia dan orc dapat terwujud jika ada pemimpin yang tepat di kedua belah pihak. Dengan mengorbankan diri, Lane berharap Garona bisa mendapatkan rasa hormat dari bangsanya dan membawa mereka ke jalan yang baik. Saat upacara pemakaman Lane, Lothar dan Khadgar membicarakan peristiwa yang terjadi. Khadgar sulit percaya bahwa Garona tega menghabisi Lane. Meskipun Garona mengizinkan Lothar pergi dari pertarungan sambil membawa jasad Lane, Lothar merasa bahwa Garona telah menentukan kubunya bersama para orc setelah sekian lama berada dalam posisi yang serba salah di antara kedua kubu. Pengorbanan Raja Lane dilakukan dengan harapan besar bahwa perdamaian pada akhirnya akan tercapai di antara kedua faksi tersebut. Dalam dunia Warcraft, terdapat beberapa aliran sihir yang digunakan untuk berbagai tujuan. Sihir Vel adalah salah satu aliran sihir paling kelam karena kekuatannya berasal dari menyerap energi kehidupan makhluk lain, dan Gul'dan terkenal sebagai pengguna utamanya. Di dalam film, ia membawa para prajurit paling elitnya ke Azeroth untuk memulai penaklukan dengan tujuan akhir membuka kembali portal agar sisa kaumnya bisa menyusul. Untuk membuka portal tersebut, Gul'dan merusak sang penjaga Medivh dengan memanfaatkan kekuatan sihirnya. Gul'dan juga menggunakan para tawanan manusia untuk dikuras energi kehidupannya sebagai bahan bakar sihir Vel yang memungkinkannya membawa lebih banyak kaumnya dari Draenor. Gul'dan juga terlihat menyerap energi kehidupan dari spesies lain, termasuk tawanan Draenor dan bahkan seekor rusa tak berdosa di Azeroth. Pokoknya ini sihir kuat banget, tapi harus ada yang dikorbankan. Adegan penutup film menampilkan bayi Goel yang sedang terapung di sungai diiringi oleh narasi suara dari Durotan yang berbicara kepadanya. Goel yang lebih dikenal sebagai Thrall di dunia Warcraft adalah salah satu karakter paling ikonik dalam waralaba ini dan dikenal sebagai salah satu war chief dari faksi Horde. Dalam game Warcraft 3, Thrall merupakan salah satu protagonis utama yang dapat dimainkan dan bertanggung jawab atas pendirian negeri Durotar serta pembentukan faksi Horde. Jadi, akhir film tersebut menjadi pertanda akan kemunculan pahlawan besar kaum orc ini di masa depan. Sequel film Warcraft tidak pernah terwujud, jadi meskipun ada beberapa perbedaan dalam alur cerita, cara terbaik untuk mengetahui kelanjutan kisahnya adalah melalui video game, komik, dan novel. Setelah peristiwa di film, kaum orc menjarah dan menghancurkan kota Stormwind. Sebagai respon atas ancaman ini, Lothar memimpin sisa kaum manusia ke wilayah utara untuk membentuk aliansi Lordaeron. Lothar pada akhirnya gugur dalam pertempuran melawan War Chief Horde, Orgrim Doomhammer, yang tak lama kemudian juga tewas. Peristiwa ini menyebabkan banyak orc ditangkap dan ditempatkan di camp-camp penahanan manusia selama bertahun-tahun. Sementara itu, Goel tumbuh besar dengan nama Thrall dan dibesarkan sebagai seorang gladiator. Ia pada akhirnya berhasil merebut kebebasan dan membebaskan banyak orc lain yang terjebak di camp-camp. Bertahun-tahun kemudian, ia memimpin mereka untuk memulai peradaban baru. Adapun untuk karakter Garona, perannya sebagian besar tidak dilanjutkan dalam game berikutnya. Sehingga jika ada sequel film, kisah untuknya kemungkinan besar akan menjadi cerita yang hampir sepenuhnya baru. Berbagai peristiwa inilah yang menjadi fondasi bagi dunia Warcraft yang terus berkembang dengan begitu banyak kisah dan kejadian luar biasa. Dunia Warcraft mengambil elemen-elemen fantasi klasik dan mengembangkannya lebih jauh dengan menjelajahi tema-tema seperti ras, benturan budaya, dan kolonialisme. Jika orc dalam karya Tolkien, The Lord of the Rings, digambarkan sebagai makhluk brutal yang jahat, Warcraft justru memperlakukan orc sebagai ras yang pada dasarnya mulia. Hal ini dieksplorasi di dalam filmnya, di mana inti keinginan kaum orc maupun manusia sebenarnya sama, yaitu hidup dan berkembang dalam kedamaian. Kedua belah pihak memiliki pahlawan mereka masing-masing, tetapi juga memiliki oknum-oknum yang merasa ras mereka lebih unggul dari yang lain, contohnya Gul'dan.
Aspek tragis dari dunia Warcraft adalah karena adanya kaum ekstremis seperti Gul'dan. Hampir mustahil bagi para orc dan manusia untuk hidup berdampingan di ruang yang sama. Satu tindakan kekerasan akan memicu tindakan kekerasan lainnya, dan hal ini berubah menjadi siklus konflik tanpa akhir yang tidak menguntungkan siapapun. Terlepas dari upaya para pahlawan, selama karakter seperti Gul'dan masih bisa memegang kekuasaan, siklus ini akan terus berlanjut sesuai dengan judulnya Warcraft. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!